Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Tahun 2021 tanpa terasa kita memasuki bulan yang ke-10 yaitu bulan Oktober. Namun kita melihat bahwa pandemi COVID-19 masih Tuhan izinkan terjadi di bumi ini. Namun kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang demikian, kita bisa merasakan akan penggenapan janji Tuhan. Kita boleh dapat merasakan akan begitu Tuhan mengasihi kita. Dia peduli kepada kita. Dan dia tidak pernah mengecewakan orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepada dia. Oleh karena itu sungguh sangat tepat. Jika pada pagi hari ini kita datang di hadapannya, kita merenungkan akan firman Tuhan dan biarlah itu boleh dapat menjadi bekal di dalam kita menjalani kehidupan pada hari ini dan selanjutnya. Hikmat pagi pada pagi hari ini akan disampaikan renungan oleh Ibu Betty. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Bapa memberikan kami kesempatan untuk kami dapat menjalani kehidupan pada hari ini. Bapa, kami menyadari di dalam kami menjalani kehidupan kami selalu membutuhkan Engkau. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau ya Bapa. Sama seperti hari-hari yang lalu, kami selalu Engkau jagai, Engkau pimpin. Dan kami bersyukur kami boleh dapat terus merasakan akan kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, sebelum kami menjalani kehidupan pada hari ini, kami datang di hadapan-Mu. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan tolong beri kami hikmat. Kami saat ini menyerahkan Tuhan hamba-Mu, Ibu Betty yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi beliau dengan urapan-Mu, sehingga ketika beliau menyampaikannya, kami semua boleh dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan. Sehingga itu boleh dapat menjadi bekal dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan renungan pada pagi hari ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Renungan hikmat pagi pada pagi hari ini bertemakan menjadi pengikut Kristus yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendidikan Kristen haruslah bersifat alkitabiah, di mana Kristus adalah pusat dari semua proses pendidikan itu, yaitu materi, kehidupan pengajar, dan tujuan pembelajaran. Fokusnya bukan humanitas, tetapi kepada Allah. Allah yang terutama dan selalu menjadi guru ilahi dalam menyatakan kebenarannya. Ia adalah pribadi yang menetapkan semua kebenaran melalui firman-Nya. Kita dapat melihatnya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Allah jugalah yang menghendaki bahwa manusia mengenal kebenaran itu. Itulah sebabnya ia memberikan segala rasio melalui berbagai pengetahuan agar manusia dimungkinkan mencari kebenaran itu. Matius pasal 6 ayat 33. Allah berinisiatif untuk mengajarkan kebenaran itu kepada manusia melalui sebuah partnership dalam aktivitas belajar mengajar. Saya sangat setuju dengan pendapat Jengel bahwa pendidikan Kristen lebih dari sekedar pendidikan agama, sehingga teologi menjadi hal krusial bagi pendidikan Kristen. Artinya bahwa pendidikan Kristen yang menjangkau hingga bangku-bangku sekolah formal haruslah didasarkan pada proposisi-proposisi teologis yang berasal dari kitab suci, alih-alih sebagai pengajaran yang didesain berdasar sistem keagamaan semata. Hakikatnya, pendidikan Kristen adalah sebuah proses mengomunikasikan kebenaran Allah Tritunggal untuk memuridkan jiwa. Cara mengomunikasikan ini bisa dengan beragam strategi dan metode pembelajaran dengan berbagai situasi dan kondisi. Cara-cara itu memang penting dan perlu, namun itu bukan yang utama. Yang utama dari semua proses pembelajaran Kristen adalah tujuan misi pendidikan Kristen, yaitu amanat agung
menjadikan murid sebagai murid Kristus yang dibawa kepada kesempurnaan dalam Kristus melalui pengenalan yang benar tentang Allah. Ya, menjadi murid Kristus atau pengikut Kristus bukan hanya tujuan misi pendidikan Kristen semata, namun juga menjadi tujuan hidup setiap orang percaya. Sepanjang hidupnya, Rasul Paulus telah melakukannya. Ia bukan hanya menarik jiwa-jiwa agar mengenal Yesus Kristus, melainkan juga membawa mereka meneladani Kristus secara total. Kristus menjadi pusat hidup. Ia tahu siapa dirinya di dalam Kristus dan ia menjalani gaya hidup yang kudus, sehingga orang-orang dapat mengikuti teladannya untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Kristus menjadi pusat hidup kita? Sudahkah kita meneladani Kristus secara total di dalam keseharian kita? Marilah kita berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami merindukan setiap peserta didik, mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen, dan semua orang percaya boleh didapati sebagai pengikut Kristus yang setia. Dan kami percayakan kehidupan kami hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah segala karya-karya yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.